Selamat bergabung buat semuanya. Hari ini saya sama Kotim akan membahas tentang COVID-19 sebagai reformator liturgi gitu ya. Kita pakai istilah reformator. Cukup provokatif istilahnya. Namun sebelum itu mau perkenalkan dulu nih kok followers gue mungkin belum tahu Kotim ya. Kotim ini Oke, silakan kok boleh perkenalkan. Oke, halo semuanya, saya Timothy Atanasios, saya adalah seorang guru, saya kepala sekolah di Sekolah Cinta Kasih Seci di Cengkareng. Kami insan Seci itu kalau orang taunya biasanya sekedar, oh yang bangunan gede di PEK itu ya, gitu. Tapi ternyata kami lebih daripada sekedar bangunan bagus. Gitu. Saya selalu menganggap diri saya adalah seorang teolog. Kalau teolog itu adalah basicnya dan outputnya bisa apa aja. Dan outputnya saya memilih untuk menjadi seorang guru. Gitu. Kayak Pak Vicky di sini juga. Kan, ya? Sama. Guru agama ketemu kepala sekolah nih. Dan kepala sekolahnya juga guru agama ya? Iya, betul. Nah, sebelum kita mulai kepada topik, pertama mau diingatkan dulu bahwa di dalam diskusi ini kami menghindari semua bentuk pragmatisme dalam kajian ini ya. Iya, betul. Kita tidak, dan juga yang kedua kita memohon maaf gitu di awal, kalau nanti di dalam pembahasan ada beberapa pihak atau mungkin gereja yang merasa ini ofensif gitu. Kita nggak ada niat itu sama sekali gitu ya. Sebagai teolog, Kalau sebagai teolog, implikasi jadi ofensif itu adalah hal yang biasa gitu ya. Karena disitulah semuanya dibedah. Dan yang ketiga, kajian kita ini juga bukan untuk membangun satu liturgi yang sempurna gitu. Kita bukan mengusurkan terus menggeserkan ibadah di gereja atau yang lainnya, terus memakai konsep kita ya. Saya kira itu terlalu naif juga gitu ya. Nah, kita mulai aja kok ya. Ya, mulai yuk. Nah, pertama kalau kita bicara tentang liturgi ya, gue sendiri juga kadang-kadang bingung mendefinisikan liturgi. Apalagi ketika waktu ngajar di sekolah gitu ya, ada istilah liturgi yang ditulis di buku panduan agama gitu ya, agama Kristen. Dan menurut saya juga orang yang menulis itu juga mungkin memahami liturgi itu sebatas ibadah pada hari Minggu gitu ya, itu kan pemahaman yang awam, atau satu perangkat, atau mungkin bisa dibilang rundown juga di dalam ibadah gitu, bisa dibilang tata cara ibadah. Dan ada gereja, belum lagi di gereja yang lebih kontemporer gini ya, ibadah justru terasa lebih sahih jika ada full band dan sebagainya, ada perbedaan gitu liturgi dari kadang-kadang kita memahami liturgi itu sebagai pola beribadah gitu, di ibadah di gereja yang gereja-gereja mainstream gitu ya, dengan sangat hymn, sedangkan gereja-gereja kontemporer lengkap gitu, dan menurut beberapa orang lebih nyaman di situ. Tapi apakah liturgi hanya sebatas itu gitu ya? Dan ada juga yang memahami liturgi ya sangat beragam gitu, ada yang memahaminya secara kategorial, juga membagikan dari ibadah-ibadah misalnya jadi ibadah sekolah minggu, ibadah umum, ibadah dan sebagainya gitu. Nah, ibadah dengan segala atributnya yang mahal itu tampaknya ya sudah menjadi pusat dari ibadah kekristenan hari-hari ini. Nah, itu yang kita mau bedah di sini hari ini bersama dengan Jadi orang Kristen dianggap Kristen kalau beribadah hari Minggu gitu ya. Beribadah hari Minggu gitu ya, atau dengan pola gitu ya. Nah, hari ini gue mau tanya nih sama Kotim nih, menurut Kotim nih, gimana sih, atau mungkin bisa jelasin dulu gitu ya, konsep liturgi secara teologis itu atau secara alkitabiah itu sebetulnya seperti apa sih, dan bagaimana perkembangannya? Kita lihat ya, itu sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh signifikan ya, dari perjanjian lama sampai ke kita hari ini gitu. Kira-kira menurut Kotim seperti apa? Oke, gini, yang pertama adalah saya mohon maaf kalau ada ahli-ahli liturgi, dosen-dosen liturgi yang lupa juga. Ya, berpikir bahwa ini anak dua siapa sih sebenarnya berani ngomong soal liturgi gitu kan ya. Kita
bukan seorang yang ahli liturgi, tapi mungkin kita adalah seorang praktisi. Kenapa praktisi? Karena kita dari kecil udah ikut liturgi, gitu kan ya. Gitu kan, dengan gereja kita masing-masing, kita sudah memahami liturgi itu seperti apa. Kalau orang-orang di gereja kontemporer mungkin berpikir bahwa liturgi apa sih? Nggak penting liturgi, yang penting ada hadirat Tuhan. Sedap. Kata-kata itu sedap banget gitu kan. Gitu. Tanpa, tanpa menyadari bahwa liturgia sendiri adalah satu act of worship gitu ya. Bahwa salah satu kata yang diterjemahkan menjadi worship, jadi penyembahan adalah kata liturgia itu sendiri, liturgos. Gitu kan. Liturgi. Nah, liturgi secara literal artinya adalah karya umat, gitu ya. Karya umat, gitu ya. Karya umat untuk apa? Mengucapkan rasa syukur kepada Allah, gitu ya. Nah, tapi harus dipahami. Saya suka waktu itu saya baca tulisannya Pak Yos bahwa sebelum dipahami sebagai karya umat, liturgi harus dipahami terlebih dahulu Allah, gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang kita bias, rancu, dan kita melepaskan diri. Jadi seolah-olah bahwa soal mempersembahkan sesuatu, saya lebih jago, saya lebih tahu daripada Alkitab. Mungkin karena di Alkitab nggak pernah ditulis Yesus main keyboard dan Petrus main bass, gitu kan ya. Gitu. Jadi, karena nggak ada seperti itu, jadi kita pikir bahwa kalau soal membuat liturgi yang bagus, yang menarik, yang bisa mendatangkan jiwa, saya lebih jago daripada orang-orang di dalam Alkitab. Mungkin pemikirannya di situ tuh, sehingga tadi yang Pak Vindi bilang bahwa kalau kita hari Minggu akan terasa lebih sahih, akan terasa lebih oke kalau kita ke gereja yang lebih seru, gitu ya. Lebih kultus ya. Big drums, yang kontemporer, yang kalau perlu ada segala macam yang lebih menarik, gitu ya. Saya masih menunggu gereja yang nggak cuma sekedar lampu sorot, drum, acara-acara yang keren. Saya masih menunggu yang bisa sembur api itu, yang kayak di situ ya, gitu kan, atau yang pedang, wah, gitu kan, gitu. Makin seru, makin orang banyak tertarik untuk menonton, gitu ya, gitu. Saya pikir bahwa yang harus dipahami gini, ibadah dalam keberadaan yang paling primitif zaman dulu ya, semua agama, saya merasa bahwa semua agama tata caranya itu adalah untuk mempersembahkan korban yang dibungkus dalam upacara atau ritual. Jadi harus ritual ini tidak bisa dipisahkan dari korban, gitu. Ritual ini tidak bisa dilepaskan dari korban. Nah, kalau kita lihat di Keluaran deh, misalnya saya catat ya, ada beberapa hal. Saya pernah menulis satu buku. Gaya banget ya gitu kan, sekalian promosi. Saya punya satu buku judulnya Dunia Kecil yang Dilihat Yesus, gitu ya. Ini adalah percakapan antara anak saya dengan saya. Anak saya waktu itu masih umur 5 tahun. Pertanyaannya macam-macam, gitu kan. Kalau rumah pengennya yang gede, tapi ketika dia diceritakan tentang rumah pada zaman dahulu, di zaman Yesus, dia baru berpikir, oh ternyata seperti itu. Nah, salah satu chapternya saya juga menulis tentang masalah liturgi ini, tentang masalah musik dan penyembahan. Nah, coba diperhatikan gini, di kitab Keluaran itu dicatat tentang ketika mereka keluar dari Mesir, perikop itu mencatat tentang adanya nyanyian, tarian, pidatonya Musa dan sebagainya, sehingga kurang lebih itu yang tersusun menjadi pakem ritual ibadah gereja sampai dengan hari ini. Nyanyi, tarian, khotbah, dan sebagainya, itu alat musik itu di kitab Keluaran sudah ada, ya. Lalu Daud, itu kan tadi kan karya umat ya, rame-rame, korporat. Lalu tiba-tiba Daud seolah-olah membuat apa yang tadinya publik sekarang menjadi personal. Contoh, Mazmurnya itu Mazmur 23, cerita Tuhan gembalaku, Tuhan gembala jiwaku. Lalu Mazmur 57 cerita tentang pengalaman dari kejaran Raja Saul. Lalu Mazmur 51 menceritakan tentang pertobatan dari dosa. Mazmur 18 menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang melepaskan dari tangan-tangan musuh. Jadi tadi apa yang tadi publik sekarang menjadi sesuatu yang personal. Gitu. Nah, lalu penyembahan terhadap kalau kita lihat maju lagi waktu zaman pembuangan, di zaman pembuangan di Babel, Daniel pun ketika Raja Babel meminta agar semua menyembah kepada patung yang besar, dicatat di situ bahwa Daniel pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa Daniel bilang begitu suara dibunyikan, semua alat-alat musik yang bahkan
boleh dikatakan Daniel sendiri nggak bisa mendefinisikan semuanya, gitu. Itu diperdengarkan. Jadi adanya komponen liturgi itu seolah-olah harus ada komponen, harus ada musiknya. Kalau nggak ada musik, nggak sahih, gitu kan ya. Sehingga orang Kristen selalu ketika kita mau ibadah pasti ditanya kita nyanyi dulu apa enggak nih, gitu. Pernah ngalamin nggak seperti itu, gitu kan? Kalau kita nyanyi dulu dong nih. Kalau komsel, kalau kita, iya kan, gitu kan? Kalau komsel kita nggak nyanyi, nggak komsel nih kita nih, gitu. Jadi seolah-olah bahwa seiring dengan berjalannya waktu, musik dengan liturgi ini menjadi sangat menyatu, dan itu semua berakar di Mesir. Dan itu semua berakar di Mesir. Karena harus dilihat bahwa Musa sebagai pangeran Mesir itu sangat paham tentang tata cara dan ritual upacara di Mesir. Nah, kita lihat maju lagi misalnya di dalam zaman PB, nyanyian pujian tadi pun dinyanyikan secara komunal. Misalnya kita lihat dinyanyikan oleh Yesus dan murid-muridnya, kalau kita lihat di Markus pasal 14 ayat yang ke-26. Gitu ya. Nah, jadi intinya gini, musik sepertinya selalu memainkan peranan yang integral dalam ibadah atau perayaan karena ketika kita memandang ke dalam teks Alkitab. Jadi seolah komponen lari lagi ke musik. Komponen lari lagi ke musik gitu. Padahal musiknya tentu saja berbeda antara yang dulu dengan yang sekarang, ya nggak sih? Ya, beda jauh lah ya. Zaman dulu yang hanya, jangankan itu, kita bisa lihat aja antara perbedaan gereja-gereja Protestan dengan gereja kontemporer kan ya, itu aja udah beda jauh gitu ya. Gereja-gereja kontemporer itu soalnya pakai kalau misalnya gitar listrik pakai efek gitu kan, yang play baby itu biar dapat gitu ya. Gitu kan. Nah, itu menarik tuh kok. Apalagi yang tadi tentang yang kau bilang yang pertama tadi tentang karya umat, namun yang sebenarnya itu didahulukan oleh karya Allah gitu ya. Lihat kalau secara teks biblika gitu ya, ada di Roma 12 gitu ayat 1 sampai 2 kan. Itu kan seringkali ditafsir terpisah gitu. Padahal kalau kita lihat ketika Paulus menasihati orang-orang di Roma saat itu, bahwa apa dibilang Paulus itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Logikan latrian. Kalau kita lihat ayat itu muncul, sebetulnya itu kan didasari oleh apa yang ada di pasal 11 kan ya. Pasal 11 kan bicara tentang, di akhir-akhir itu bicara tentang bagi dia kemuliaan, bagi dia untuk dia gitu ya, dari dia. Nah, di situ kan sebenarnya bagaimana Paulus menunjukkan bahwa sebetulnya segala sesuatu itu dari Allah gitu. Karena di pasal 11 ada perdebatan tentang memberikan beribadah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin ada anggapan di situ bahwa kita memberikan kepada Tuhan, lalu supaya Tuhan memberikan gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat di dalam Roma 12 itu dan pasal 11 bagian akhir, kita bisa lihat ternyata Tuhan yang mulai duluan. Dan respon kita beribadah itu sebetulnya adalah respon mempersembahkan gitu ya. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup yang berkenan, itu adalah respon karena Allah duluan yang telah berkarya gitu buat umat. Nah, menarik di situ kok. Nah, lalu yang ada juga menarik tadi ketika kita mengidentifikasi musik itu sebagai hal yang mutlak di dalam liturgi. Ini menarik ya, karena kalau lebih jauh lagi kita, kalau pernah baca bukunya Karen Armstrong ya tentang sejarah Tuhan, jauh sebelum itu sebetulnya penyembahannya mempersembahkan kurban sudah dimulai gitu oleh bangsa-bangsa di sekitar situ kan, baru diadopsi oleh orang yang tidak memahami gimana proses adopsinya. Tapi zaman perjanjian lama aja itu di dalam kitab Kejadian itu kan ibadah justru sebetulnya identik dengan persembahan ya. Zaman sekarang kita identik dengan musik gitu. Nah, oleh saya kira kita perlu memahami secara historis kali gue ya, di dalam historis gereja gitu. Gimana menurut kamu? Nah, saya mencatat gini, tadi kan kita udah ngomong secara tekstual ya, kita udah lihat tentang kenyataan ini yang pragmatis kayak apa gitu. Lalu kita bicara tentang secara
teologis secara teks itu kurang lebih seperti apa, walaupun mungkin kita nggak bisa bahas semuanya ya, gitu ya. Ya, waktu terbatas ya. Secara historis itu menarik. Contohnya gini, gereja mula-mula itu berdoa secara personal sama komunal, gitu ya. Sebagaimana dan doanya itu seperti orang salat orang sholat hari ini, gitu ya. Kita kemarin waktu lagi ngobrolin ini, awalnya saya sampai ngecek sama teman saya. Jadi saya punya satu teman yang dalam tanda kutip sekolahnya di Seminari Battle dulu bareng saya. Tapi setelah selesai Seminari Battle, tiba-tiba dia menghilang, dan ketika ketemu lagi dan dia sudah bergabung dengan gereja ortodoks. Gitu. Dan percakapan antara saya sama dia 13 tahun yang lalu, 13-14 tahun yang lalu, itu menarik sekali ketika dia berbicara tentang ortodoksi, dan apa yang dia ngomongin saya nggak ngerti sama sekali gitu kan. Waktu itu dalam tanda kutip gue S1 loh gitu, dan apa yang dia omongin nggak ngerti sama sekali gitu kan. Ini jadi ini ada sesuatu yang aneh nih gitu. Akhirnya datanglah ke tempat ibadahnya gitu kan, ketemulah sama romo-romonya gitu kan, yang jenggotnya kayak kadun, kayak kadal gurun gitu semuanya gitu. Gitu dan berbicara. Tapi yang menarik adalah begini, bahwa satu ibadah yang tidak pernah berubah selama 2000 tahun sampai dengan hari ini, liturginya itu kita temukan di dalam gereja ortodoks timur. Gitu ya, dengan liturgi yang boleh sangat nggak masuk akal, nggak sesuai dengan konteks zaman, ataupun orang-orang yang bilang bahwa bro lu mesti relevan dong dan sebagainya gitu. Bagi mereka no, it's not about relevant, it's about authenticity gitu ya. Gue suka banget tuh gitu. Ini masalahnya bukan relevan, ini masalahnya adalah otentik gitu. Ya misalnya kita contoh Seci deh, Seci kalau ditanya relevannya apa sih? Seragamnya putih sama abu-abu, itu relawan gitu. Nggak menarik sama sekali gitu. Teman-teman saya bilang bahwa itu Seci nggak punya baju yang lebih bagus ya gitu kan. Padahal itu yang ada di situ orang kaya semua gitu kan, gitu, dengan baju yang semuanya sama gitu. Ini masalahnya bukan masalah relevan. Orang mau ngomong tentang pelayanan anak muda mesti relevan. Dan gue mau katakan bahwa no, sih otentik gitu ya. Ini masalahnya bukan relevan, otentik dengan apa adanya gitu kan, dengan adanya kita. Nah, yang adalah gini, bahwa gereja ortodoks kata kuncinya waktu itu romonya, salah seorang presbiternya, seorang hamba Tuhannya, dia ngomong ini Tim, bahwa liturgi harus menjelaskan teologi. Itu kata kunci yang benar-benar menurut gue tamparan banget. Ketika gue tanya sama teman gue tadi gitu kan, bro, ini gerejanya jadi nyanyinya ini apa, nggak ada alat musik, nggak ada keyboard gitu. Nah, gue dengan pertanyaan bego banget kan waktu itu kan. Jadi like 13 tahun yang lalu dengan pertanyaan bego banget, nggak ada keyboard apa di situ di gereja lu gitu kan. Gitu. Jangankan keyboard, bangku aja nggak ada, orang berdiri gitu kan. 2 jam 3 jam melihat Yohanes Kristus itu orang berdiri. Terus dia bilang gini ya, semua hal yang ada di dalam ibadah gereja ortodoks menjelaskan teologi. Contoh, misalnya, sebelum mulai kita ambil air suci, kalau di gereja Katolik itu cuma kayak air suci membuat tanda salib, gitu ya. Dia bilang katanya kalau orang Islam menyebutnya wudu. Itu kalau misalnya ambil wudu, ngusap mata dengan satu perenungan. Apakah hari ini ada hal yang kulihat yang membuat aku berdosa di hadapan Tuhan? Bersihin telinga, apakah hari ini ada hal yang kudengar yang membuat aku tidak berkenan pada Tuhan? Jadi ada perenungannya. Masuk ke dalam ruang ibadah, nyalain lilin. Apakah hari ini aku sudah memberikan hidupku untuk menjadi terang buat dunia? Jadi semua komponennya menjelaskan teologi. Kalau lu tak satu keyboard di situ, dia mau jelasin apa? Dia tanya gitu. Dia tanya gitu kan gitu. Dan menurut gue bagus banget tuh pertanyaannya dia gitu kan gitu. Nah jadi kalau misalnya kita lihat di Yudas pasal pertama ayat yang ketiga, gereja ortodoks selalu mengatakan seperti ini, bahwa Yudas 1 ayat 3 itu bahwa supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah diterima oleh orang-orang kudus. Atau di 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan bahwa berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan ataupun tulisan. Kan? Di Titus 1 ayat 1 dibilang ini, bahwa pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak di dalam ibadah kita. Wow, itu kuat banget loh.
pengetahuan akan kebenaran yang nampak dalam ibadah kita. Apakah ibadah kita bisa menampakkan gitu. Jadi orang ketika datang lihat ibadah kita langsung dia, wow, ini dia. Kita melihat kebenaran. Oh, ini kita melihat Tuhan. Tapi enggak loh, gitu kan? Tapi mereka berani banget untuk menggunakan ayat Alkitab untuk bilang bahwa kebenaran itu harus nampak di dalam ibadah. Gitu. Nah, itu menarik gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat itu menjadi satu tatanan di mana orang bisa hidup sebagai keluarga Allah dan itu menjadi satu rahasia ibadah, gitu kan gitu. Dan itu yang mereka sebut dengan divine liturgy. Satu liturgi yang kudus yang ada formnya ada beberapa, kurang lebih semua sama, dan itu tidak tergantikan sepanjang 2000 tahun. Kalau boleh dikatakan, sebelum Martin Luther mereformasi gereja, kita lompat langsung ya, gitu ya, karena waktu kita kan nggak banyak nih. Ketika Martin Luther Martin Luther mereformasi gereja, barulah ada perubahan terhadap ritus, baik ritus Barat ya, gitu. Gereja Ortodoks dan ritus Timur. Di ritus Barat juga kurang lebih sama, tapi menggunakan bahasa Latin. Tiba-tiba sekarang liturginya berubah setelah reformasi Martin Luther. Bam! Ya? Nah, di sini saya melihat ada satu pertentangan antara ortodoksi itu selalu kuat dengan yang disebut quote ubique, quote semper, quote ab omnibus. Always, everywhere, and by everyone. Kan? Always, everywhere, and by everyone. Selalu, di mana saja, dan semua orang melakukan hal ini, percaya akan hal ini. Tiba-tiba sekarang keluarlah slogan yang kita kenal dengan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Selalu dibaharui. Wah, ini kan seru banget gitu. Ketika yang satu bilang bahwa always, everywhere, and by everyone, sekarang tiba-tiba dibenturkan dengan bilang bahwa gereja selalu dibaharui. Dan jadi kita mau ngambil mana itu? Jadi gereja itu harusnya mengakar apa dinamis gitu ya? Jadi dilihat akar kepada tradisi atau dinamis kepada bersifat eskatologis atau mengakar. Gimana menurutku? Itu dia tuh, gimana tuh ya? Kalau kita kayaknya nggak berani, saya sih belum berani mengambil sampai situ tuh gitu. Karena pasti akan menimbulkan satu polemik baru tuh kan gitu. Kita baru berani untuk membukakan satu persatu dulu nih gitu. Secara pragmatis, secara teologis, secara historis, barulah gitu ya. Kalau kita membangun di dalam tradisi Protestan gitu ya. Kemarin saya ngobrol sama teman saya lagi yang orang ortodoks itu, saya bilang gini, menurutku jadi gimana tentang masalah Semper Reformanda? Jawaban dia itu ngeselin banget, dia cuma nanya gini, apa yang mau direformasi? Dia bilang, apakah iman perlu direformasi? Dia bilang, nah lu, jadi tapi gimana? Itu mirip loh kok dengan cara misalnya kekristenan menghadapi Islam gitu ya. Kekristenan menghadapi Islam pasti dia akan bicara tentang akar. Akan muncul 630-an kan sesudah Islam baru muncul. Tapi kalau dia menghadapi Yudaisme, kekristenan akan bilang harus direformasi gitu, harus berkembang. Nah, itu betul-betul agak membingungkan gitu ya. Mau kemana sebenarnya arah liturgi ini? Nah, betul. Nah, saya gini aja, saya berusaha untuk mencoba untuk melihat kepada katanya ada anekdot, saya nggak tahu, mudah-mudahan benar, kalau salah juga ya udah, tapi anekdotnya bagus lah gitu ya. Katanya waktu Philip Melanchthon, kita mendengar Philip Melanchthon, orang mungkin teman-teman tanya siapa sih Philip Melanchthon? Dia adalah partnernya Martin Luther ketika reformasi gereja. Nah, ketika Philip Melanchthon udah sibuk dengan reformasi gereja, dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Satu hari ibunya itu sudah sekarat, sudah diranjang kematiannya, udah di deathbed-nya. Ibunya panggil dia, dan pertanyaan ibunya bilang ini, Philip,
Dari waktu aku hidup zaman dulu, iman itu cuma satu, Philip. Gitu. Tapi kamu sama teman-temanmu membuat sekarang iman itu seolah-olah ada dua. Pertanyaanku adalah, jadi yang mana iman yang benar, Philip? Iman yang dulu atau iman yang sekarang yang kamu ceritakan sama teman-temanmu itu? Dia jawaban Melanchthon bilang gini, saya suka jawaban Melanchthon. Ibu, kalau saya boleh bilang bahwa iman yang sekarang ini adalah iman yang lebih nyaman. Tapi iman yang dulu adalah iman yang lebih aman. Oh, oke. Mantap, betul ya. Jadi Gitu ya, mau ke belakang, ke depan ada ya. Buat kita, ya kan? Saya ajak temen pergi ke gereja ortodoks, lihat yuk, mau lihat nggak? Mau, gitu kan? Gitu. Ngajak temen, baik yang cowok ataupun yang cewek. Yang cowok bilang ya udah, ayo, mesti gimana? Yang cewek tanya, waktu itu saya bilang punya ini nggak kain buat kerudung, gitu kan? Dan dia bilang, hah, buat apa? Dia bilang gitu kan? Nah, jadi ternyata kita harus menyadari bahwa kita harus mengakui bahwa kita didorong oleh kenyamanan hari-hari ini. Kita didorong oleh kenyamanan, dan saya pikir nggak salah tentang didorong oleh kenyamanan selama tadi tidak bergerak keluar dari pakem yang kita setujui tadi, bahwa liturgi menjelaskan teologi, dan di dalam liturgi itu sendiri kita boleh menghasilkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, nggak cuma sekedar pragmatisme atau karena teman-teman melakukan itu ya udah kita ikutan, gitu ya. Karena kita sebagai orang-orang yang produk Semper Reformanda ini, gitu. Jadi saya lebih ingin berbicara tentang bagaimana kita sebagai gereja gereja Tuhan, gereja reformasi membuat satu pernyataan mungkin ya, atau satu tindakan di mana mungkin kita bisa lebih daripada hanya sekedar melihat kepada yang dulu. Kalau yang dulu kita nggak jagoan lah, gitu kan? Apa yang mau dipertahankan? Maksudnya adalah gereja Protestan sama sekali seolah-olah membuang sama sekali itu. Paling gampang kalau Paus Benediktus bilang bahwa yang namanya liturgi titik beratnya itu ada pada sakramen. Kalau nah, jadi artinya harus ada perjamuan kudus di dalam satu hal jika mau disebut itu liturgi. Nah, tapi kita di gereja makanya di dalam ruang ibadah Katolik itu kan meja Ekaristi itu jadi center. Yes. Di samping. Betul. Gitu kan? Yang khotbah di tengah itu kan baru setelah John Calvin dan teman-temannya saja kan gitu. Luther sendiri mimbarnya masih di samping gitu. Ya, BPG itu masih samping. Betul. Nah, makanya saya pikir yang harus dilihat adalah bahwa ketika perjamuan kudus sendiri sudah bukan lagi menjadi perhatian di dalam liturgi ini. Pemecahan roti ini dianggap bukan lagi menjadi bagian yang integral di dalam liturgi yang kita lakukan. Ketika ujian, beberapa tahun yang lalu, saya pernah ngadain ujian agama ya, kan guru agama kita. Kita guru agama, kita panggil anak-anak untuk yang gampang deh biar cepat lulus, doa Bapak kami. Ada satu anak pendeta. Gitu ya, gitu di salah satu gereja besar yang kalau saya sebut wow gitu kan gitu, dan dia Bapak kami yang ada di surga, ampunilah kami, berikan kami dimuliakan namamu, bentar gitu kan, nggak hafal. Saya lihat dia, saya tanya gitu, doa Bapak kami apa Bapak kamu? Saya bilang gitu kan sama dia gitu. Dan dia bilang apa? Dia bilang katanya, maaf Pastor Tim, di gereja saya doa Bapak kami nggak dibacakan. Tuh, jadi saya pikir ironis banget ya gitu ya, bahwa anak pendeta, apalagi pengakuan iman gitu kan gitu. Anak pendeta di gereja besar tapi nggak bisa doa Bapak kami. Karena tadi gitu ya, yang awal yang kita ngomongin bahwa seolah-olah bahwa tidak lagi menjadi hal yang tough. Hal ini dianggap bahwa ya udahlah, nggak perlu, nggak menarik, nggak menjadi satu performance yang baik gitu. Nah, makanya kita mau lihat bahwa bagaimana agar kita bisa memahami liturgi ini dengan baik, kita bisa memahami pergerakannya sampai dengan hari ini. Nah, Martin Luther mereformasi teologi.
gitu ya. Martin Luther mereformasi teologi. Jonathan Edwards, kaum Pietis dan kaum Great Awakening dan sebagainya itu mereformasi spiritual, gitu ya. Nah, Walken Simpson, teman-teman gereja rumah, termasuk saya dulu, saya adalah seorang yang pro gereja rumah dulu, gitu kan. Saya ditabiskan di sana. Udah X ya? Oh ya, udah melihat bahwa ada sesuatu yang kurang di gereja rumah itu. Sampai dengan COVID-19 dan baru gue menyadari gitu, apa yang kurang di gereja rumah itu. Gitu. Di gereja rumah gue dipendetakan di salah satu sinode yang used to believe in house church, kan? Dan itu mereformasi bentuknya. Gitu. Jadi udah 3 kali reformasi, kan? Akhirnya 3 kali reformasi seolah-olah disusul dengan 3 kali Pentakosta. Enggak, bercanda ya gitu kan. Gitu. Dan mungkin setelah ada COVID ini kita perlu reformasi liturgi gitu, ya. Dan membawa nah, itulah alasan kenapa diskusi ini. Itu alasan. Jadi kita ngomong udah 35 menit dan kita baru ngomong tentang itulah sebenarnya kenapa kita butuh reformasi liturgi. Reformasi liturgi. Nah, ya? dari pemaparan tadi kok ya, seakan-akan yang kita lihat teologi berjalan dengan liturgi gitu ya, spiritualitas juga begitu, juga reformasi bentuk juga hubungannya dengan liturgi. Nah, yang menjadi pertanyaan gini, apakah benar atau apakah liturgi itu adalah center dari ibadah, dari kehidupan bergereja? Kira-kira gimana menurut kau? Apakah inti dari gereja itu adalah liturgi? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Karena begitu banyak, terutama anak-anak muda ya, anak-anak remaja, yang merasa bahwa kalau udah pergi ke gereja, pulang udah lebih holy, kan gitu. Karena menunaikan apa yang dituntut, kan? Padahal, jadi seolah-olah berpikir bahwa liturgi itu adalah center dari gereja. Liturgi kita adalah kekuatan liturgi. Liturgi adalah satu center daripada gereja. Titik kulminasi apapun lah yang mereka omongin, gitu ya. Bahasanya bisa beda-beda. Nah, padahal kalau kita lihat di Westminster Catechism dikatakan bahwa tujuan utama hidup manusia, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him, gitu ya, gitu. Atau gereja-gereja kontemporer itu lebih kepada worship to eternity. Nanti di surga nanti hanya ada satu pekerjaan yang akan kita lakukan, yaitu adalah pujian penyembahan, gitu kan? Ya intinya seolah-olah bahwa hal ini menjadi center, gitu kan? Padahal kalau dilihat bahwa ternyata it's not a center, tapi harus dipahami gini bahwa it's not about going to church, but actually living as the church. Kalau di Kisah Rasul pasal 42 sampai dengan 47 itu yang selalu digaungkan oleh kaum gereja rumah, gitu kan? Bahwa perlunya untuk kehidupan seperti jemaat mula-mula dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi tidak hanya bentuknya, tapi kita lebih melihat sekarang lebih kepada esensinya. Nah, sekarang kalau bentuknya berubah, sekarang ngumpul di gereja nggak bisa, ngumpul di rumah nggak bisa. Berarti kan artinya sekarang udah bentuknya udah caleg banget. Tapi liturginya masih dipaksakan. Kalau kita nonton itu semua gereja online hari Minggu, kita lihat liturginya semua kurang lebih sama. Masih nyanyi-nyanyi, masih ada firman, gitu kan ya, gitu. Masih ada persembahan juga, gitu kan, gitu. Transfer ya, jangan lupa, gitu kan, gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi saya pikir bahwa memang harus dilihat bahwa memang harus ada perubahan di dalam liturginya dengan tujuannya tadi, gitu. Nah, ibadah itu kan bukan hanya sekedar luapan emosi di akhir pekan, tapi menghasilkan demonstrasi kuasa Allah setiap hari. Ya, itu jadi harus mati habis ini. Gitu kan, karismatik banget kan, gitu kan. Gitu. Ini bukan lagi menjadi sekedar luapan emosi, tapi demonstrasi. Ya. Saya pikir itu yang penting banget yang kita mesti kita pahami, gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat, misalnya di Ulangan pasal 10 kita coba aja ya. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13 ada kehidupan Kristen itu pasti berkaitan dengan providensi Allah, pemeliharaan Allah. Karena ada pemeliharaan Allah, maka ada liturgi untuk meresponinya. Lalu di Ulangan pasal 10 ayat 19, kehidupan Kristen itu berkaitan dengan hukum yang terutama. Karena kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, makanya ada liturgi.
Nah, lalu lagi di dalam Mika pasal 6 ayat 9, 7 sampai dengan 9 dikatakan bahwa apakah yang dituntut daripadamu selain daripada berlaku adil, mencintai keadilan, kesetiaan dan hidup dengan rendah hati, yang seolah-olah nggak ada hubungannya dengan tapi harusnya gini, liturgi harus membangkitkan. Liturgi tidak hanya menjelaskan tentang Tuhan, tapi juga mengubahkan kehidupan kita, meresponi providensia Allah, mengasihi Tuhan lebih lagi, lalu melihat kepada tanggung jawab. Abraham Koibel bilang bahwa perhatian terbesar dunia ini bukan perhatian terbesar orang Kristen bukan kepada dunia dan masalah sosialnya, tapi perhatian terbesar orang Kristen adalah pada Alkitab dan tanggung jawab sosialnya. Saya suka banget kata-kata itu. Kalau kita pada dunia dan masalah sosialnya nggak akan selesai. Tapi kita melihat kepada Alkitab dan tanggung jawab sosialnya orang Kristen. Ya? Jadi ternyata liturgi harusnya dikemas sedemikian rupa sehingga menyadarkan kita tentang dosa yang ada di dalam kita, kasih karunia Tuhan yang besar di dalam kita, dan panggilan kepada kita untuk bisa memberitakan Injil sebagaimana amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir sekompleks itu, gitu kan? Saya pikir sekompleks itu, sehingga gereja menjadi channel, bukan center. Dan ibadah dalam gereja menjadi tools dan bukan goal dalam kehidupan nyata kita. Oke. Nah, sebelum lanjut nih kok, buat yang baru gabung, sedikit penjelasan bahwa liturgi di sini jangan dipahami sebagai tata acara ya. Bukan itu saja gitu ya. Liturgi itu ibadah itu sendiri gitu ya. Nah kalau kita lihat ya, ada menurut Koko nih, kan sekarang kita hidup di dalam sebuah pandemi begini ya. Pandemi yang membuat kita tidak dapat menjalankan ibadah seperti biasa. Nah, kalau misalnya nih, kita kan suatu saat selalu membentuk gereja itu, perjalanan gereja itu selalu berujung dengan ada liturgi yang tercipta gitu. Dan lama-lama itu mungkin jadi sesuatu yang baru, tapi lama-kelamaan kayaknya akan jadi konvensional gitu kan. Ingin iring dengan perjalanannya waktu gitu. Nah, bagaimana ketika gereja tampaknya tidak bisa lagi melakukan liturgi atau ritual secara konvensional gitu? Kira-kira gimana? Nah, itu dia. Ketika gereja tidak bisa lagi melakukan liturgi secara konvensional, kita mesti melihat beberapa hal nih jadinya nih. Kita mesti melihat gini, bahwa sebelum COVID ini sendiri sebenarnya udah ada gereja online, ya kan? Dan beberapa tahun, mungkin 5 tahun terakhir ini, 6 tahun terakhir ini, saya pertama kali tahu ada gereja online itu dari satu rekan guru orang bule, gitu kan? Dia bilang katanya, saya tanya, kamu pergi ke gereja orang bule? Kayak gitu. Dia bilang, enggak, gereja saya online. Oh oke. Ada ya gereja online ya? Nah, tapi kan gereja online ini kan sebenarnya hakikatnya adalah untuk menghindari gereja yang normal, yang biasa. Tapi gereja online ini kan sama aja kayak gereja bioskop gitu. Saya menyebutnya gereja bioskop. Sama-sama duduk menghadap ke depan, menonton satu pertunjukan, nggak kenal sama kiri sama kanan. Bedanya adalah kalau gereja bioskop bayarnya duluan, kalau gereja bayar belakangan, gitu kan ya. Gitu. Nah gereja online ini COVID-19 ini bisa menyetop gereja-gereja bioskop tadi. Kita nggak bisa lagi pergi ke gereja, sehingga sekarang semuanya lari ke gereja online. Tapi esensinya mungkin masih di gereja bioskop. Jadi kita bicara tentang esensi, gitu kan? Esensi dari ibadah itu sendiri. Nah, kita perlu kesadaran terlebih dahulu mengenai ibadah liturgi. Liturgi ini apakah simbol? Liturginya adalah simbol menghasilkan kehidupan Kristen yang substansial, atau liturginya menjadi liturgi yang substansial, harus ini pakemnya begini, nggak boleh keluar dari pakem ini, untuk menghasilkan kekristenan yang simbolik, gitu kan, gitu. Nah,
kebanyakan kan gitu gitu kan. Kalau kita baca si apa itu ya, tentang yang di Liturgy of the Ordinary itu, Tish Warren Hamilton itu bagus banget kan, dia melihat kepada bahwa sebenarnya liturgi itu adalah pembiasaan setiap hari. Kita adalah makhluk yang terbiasa. Kita bangun dengan WK kita setel jam 6 pagi, kita pergi ke sekolah, kita dulu kita lebih pagi ya, gitu kan. kita bangun lebih pagi, gitu kan. Jadi seolah-olah rutinitas kita itulah liturgi kita dalam keseharian. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita memaknai setiap hal yang kita temui dalam setiap hari. Pergi ke sekolah, kita naik motor atau kita naik mobil, kita mau cari kunci kita dan kunci kita ada. Oke, kehilangan kunci. Apakah kalau kita renungkan dengan baik, kehilangan kunci mungkin adalah sebagaimana kita kehilangan pandangan kita ketika kita pergi ke sekolah. Jadi segala sesuatunya kembali lagi ada renungan. Penghayatan ya. Metodologi mengatakan bahwa ketika kita wudhu, kita cuci mata, kita merenungkan sesuatu, gitu kan? Jadi seolah-olah setiap tindakan kita dalam keseharian kita menjadi satu perenungan. Itu kan artinya kehidupan kita substansial. Itu tubuh Kristus sama anggur kita pakai kopi, gitu kan? Kita pakai anggurnya juga nggak ada rasanya, orang cuma segitu, gitu kan? Gitu. Tapi sesuatu yang simbolik menghasilkan satu kehidupan yang substansial. Jangan sampai kita menghabiskan begitu banyak waktu dan gereja yang sangat megah, yang sangat mahal untuk hidup yang simbolik. Dan kita lo lihat nggak, Bro? Begitu banyak orang yang kalau ke gereja tuh dandan abis-abisan, udah kayak mau ke pesta, gitu kan? Gitu. Tapi di luar gereja sebenarnya dia nggak begitu. Jadi kenapa kita membuat satu kehidupan yang seperti itu, gitu? Itu kan bukan mungkin ada penghayatan ya, itu semua. Di balik tatanan dia yang gereja itu mungkin ada penghayatan tersendiri gitu ya. Kalau pakai dasi ya? Ya mungkin gitu. Pakai dasi, pakai mungkin dan sebagainya. Nah, lanjut kok. Iya. Nah, jadi kita perlu menyadari hal itu. Nah, bagaimana kalau kita melihatnya bahwa yuk kita mencoba untuk menata satu liturgi gitu ya, yang berhubungan dengan keseharian kita. Di dalam iman ortodoks dikatakan gini, liturgi itu harus adalah satu pesta untuk indera kita, satu pesta untuk indera kita. Sesuatu yang, kenapa mereka ada dupa? Karena dupa itu adalah mereka bisa cium itu dupanya. Kenapa mereka ada akad gitu kan, agar mereka bisa menyentuh itu ya. Mereka bisa melihat sesuatu multisensori. Nah, itu yang saya pikir gereja-gereja kontemporer melakukannya dengan sangat baik, multisensori gitu kan. Sekarang kan kita pakai asap, pakai smoke kan gitu. Gitu. Tinggal sekarang kaitannya aja, tinggal bagaimana memaknai smoke itu dengan teologinya. Jadi masalahnya sebenarnya bukan kepada praktek itu ya, yang harusnya menjadi fokus dari sebuah liturgi, tapi tentang penghayatan akan praktek itu gitu. Karena kan kita hidup Kristen ini pluralis banget gitu ya, di mana kita beragam, majemuk gitu dengan tradisi yang berbeda-beda, tapi yang penting adalah mengisi itu dengan penghayatan gitu ya. Betul sekali. Gitu ya. Nah, betul sekali. Ini yang menarik juga kok. Lalu kalau begitu, bagaimana kita memaknai ulang gitu ya? Memaknai ulang ritual ibadah gitu. Bagaimana kita mendefinisikan ulang atau merumuskan ulang tentang liturgi itu sendiri? Saya menyebutnya reformasi yang keempat. Reformasi. Orang mau setuju mau nggak setuju terserah deh ya, gitu kan. Pokoknya kita yang berbasis dulu aja, gitu kan. Setelah kita mereformasi teologi dan Jonathan Edwards mereformasi spiritual, lalu teman-teman gereja rumah mereformasi bentuk, saya pikir ini adalah reformasi keempat, reformasi liturgi. Yaitu bahwa mencoba membangun satu substansi manusia di dalam simbol-simbol tadi. Kan? Dan itu harus dilihat dari kehidupan kita sehari-hari, kehilangan kunci, atau misalnya bertengkar dengan pasangan, gitu kan? Gitu, bahwa ternyata ini harus dimaknai, semua tindakan yang terjadi, gitu kan? Itu harus dimaknai.
bertemu dengan orang asing dan sebagainya, semua itu harus ada maknanya. Nah, itu yang pertama. Lalu adalah menyederhanakan kerumitan. Sudah terlalu rumit. Gereja itu menjadi terlalu rumit karena jadi show. Jadi show yang sangat rumit. Yang ini nanti kalau nyanyi angkat tangan, tangannya kita lambaikannya ke kiri dulu ya, semua ya kompak ya, lalu ke kanan gitu kan. Gitu kan, atau ke kanan dulu baru ke kiri gitu kan. Kalau naik metro mini, dulu dari metro mini kaki kiri dulu, jangan kaki kanan. Jadi rumit dan mahal gitu kan. Nah, yang ketiga adalah untuk meniadakan hal-hal ini yang musuh orang Kristen, mamon mimil, hedonisme, kapitalisme, konsumerisme di dalam ibadah. Ibadah kita itu udah terlalu mahal. Saya pikir bahwa kita harus meniadakan hal-hal ini. Ibadah yang mahal ini. Jujur aja, sound system di gereja kita itu mahal loh. Di gereja kita mahal loh. Gitu kan? Padahal dengan hal itu kita bisa buka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk orang miskin. Sebagai seorang teolog pembebasan, sedap ngomongin. Tapi kita bisa gitu. Saya dengar ada gereja yang dengar nih gitu, katanya ada gereja, satu gereja besar di Jakarta itu karena gerejanya sangat bagus dan banyak orang kaya yang datang, katanya orang-orang yang nggak naik mobil itu mau dioper ke cabang, nggak boleh ibadah di pusatnya itu gitu. Jadi yang ibadah di pusat adalah yang naik mobil saja gitu. Itu rumornya saya dengar gitu. Saya nggak tahu benar apa nggak ya. Cuma maksud saya, wow, luar biasa ya, gitu kan. Ada kasta juga di dalam gereja ternyata ya, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, saya pikir gini, sama satu lagi adalah kita membangun liturgi yang semper reformanda tadi, yang sederhana dan membangun kehidupan pribadi, spiritualitas di dalam keseharian. Jadi kalau misalnya, saya pikir bedanya mungkin dengan reformasi spiritual dengan reformasi bentuk adalah, reformasi spiritualnya Jonathan Edwards mungkin lebih kepada pietisme itu tentang bagaimana hidup itu harus terpisah dari dunia dan sebagainya. Lalu reformasi bentuk hanya sekedar berubah bentuknya, tapi ibadahnya tetap aja sama. Bagaimana kalau misalnya kita membangun liturgi di dalam keseharian kita? Kalau saya pikirnya begitu tuh, bro. Ya. Dan sehingga kalau kita ambil contoh, saya ambil contoh paling ekstrem lah ya, dari perjalanan di Emmaus. Perjalanan ke Emmaus, kalau dibaca panjang lebar, intinya terakhir yang tersisa adalah ketika Yesus memecahkan roti itu dan murid itu, si Kleopas dan murid yang nggak ada namanya itu satu lagi, itu mereka menyadari, oh ini Yesus. Ini saya pikir mungkin pada akhirnya gereja itu harus, yang tersisa dari gereja hanya orang percaya, firman, dan roti yang dipecahkan. 3 itu deh. Kalau saya mikirnya gitu. Lanjut kok. Jadi kalau misalnya kita melihat itu, berarti kita mau membangun spiritualitas itu sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, dan we are trying to cultivate an alternative virtual church for the ordinary anonymous itu sendiri gitu ya. Jadi liturgi ibadahnya tidak lagi harus megah dan mahal, tapi membangun spiritualitas keseharian. Dan liturginya sendiri, jika memang harus ada liturgi, pastikan ada orang-orang percaya, ada firman yang diberitakan, dan ada roti yang dipecahkan. Dan it concludes all, menurut saya ya. Tapi yang tetap sekalipun menciptakan liturgi seperti itu, tapi yang paling penting tetap konsisten kok ya, tentang pemaknaan ini sendiri ya. Karena nanti kalau seandainya kita tidak berhenti dari penghayatan, jadi konvensional juga dan jadi usang gitu ya. Kalau ada saya tanya gini, berapa banyak teman-teman yang Katolik gitu ya? Saya tanya sama teman-teman yang Katolik, tanda salib ini kan bentuk liturgi. Tanda salib ini kan memiliki pemahaman yang sangat dalam. Tapi berapa banyak yang paham bahwa di sini ada 3 pribadi kealahan, di mana pribadi yang kedua masuk ke dalam rahim seorang wanita dan dilahirkan dalam rupa Allah dan manusia. Ini kan sangat mahal sekali pemahaman ini. Liturgi menjelaskan teologi. Tapi begitu banyak teman-teman kita yang di gereja Katolik
yang sebenarnya nggak tahu sebenarnya tanda salib itu artinya apa, kan gitu. Mungkin liturgi secara tidak langsung menjadi sesuatu yang penting untuk dijalankan, namun menjadi sesuatu yang lupa untuk dihayati gitu ya. Itu yang That's right. terjadi. That's right. Nah, sepertinya waktu kita sudah mau habis kok. Thank you ya kok. Tadi udah dikasih pandangan nih dari Kotim. Thank you banget tentang reformasi liturgi. Reformasi keempat ya. Reformasi keempat ya. Ketiga ya. Sebut kata ketiga nih. Nah, menarik ya. Memang bicara tentang liturgi itu sesuatu yang dinamis, tapi juga harus berakar. Mendamaikan antara berakar dan dinamis ini satu seni menjalankan liturgi gitu ya. Bagaimana menciptakan itu. Nah, saya mau tutup dengan sebuah kajian itu. Ketika Yesus di dalam Yohanes 4 gitu, dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Di situ kan sebenarnya di dalam perjumpaan dengan seorang perempuan Samaria itu mempertanyakan kepada Yesus gitu ya. Engkau beribadah di Yerusalem gitu ya. Kami beribadah di gunung-gunung, dan saya kira jawaban Yesus itu sangat menarik gitu. Ketika Yesus menjawab seorang perempuan Samaria itu, Yesus bilang bahwa ibadah itu di dalam roh dan penyembahan. Artinya kalau kita lihat kenapa Yesus bisa memberikan jawaban itu, tampaknya Yesus sedang mereformasi juga tuh konsep yang ada di kepala perempuan Samaria yang sangat dikotomis. Kalau di gunung-gunung ya di Bait Allah di Yerusalem. Nah, kalau kita lihat dari situ, Yesus mengusulkan satu hal yang berbeda, yaitu ibadah dalam roh dan kebenaran. Artinya dalam roh dan kebenaran, kalau kita pahami dalam roh di dalam Injil Yohanes itu persekutuan gitu ya dengan Allah. Misalnya kita bisa lihat di Yohanes 3 ayat 5 dan 6, waktu Yesus ngomong ke Nikodemus, lalu kemudian kebenaran. Dan dan objek penyembahannya jelas, yaitu Allah. Jadi saya kira yang paling penting di sini ketika kita merumuskan liturgi dengan konsep apapun, yang paling penting adalah liturgi itu ada mengandung hubungan relasi dengan Allah gitu, dan menghasilkan spiritualitas sehari-hari gitu ya, yaitu menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari, serta objek penyembahannya itu jelas, dan juga dia menjadi subjek juga di dalam hidup kita, itu Allah gitu. Nah, thank you kok buat hari ini. Thank you waktu kita udah terbatas. Thank you juga buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin kadang kelewatan. Namanya diskusi teologi, apapun bisa digoreng gitu ya, dan kita juga bisa digoreng gitu. Digoreng tanda kutip. Jadi thank you semuanya. Kiranya apa yang sudah kita bahas di perenungan kita, supaya kita tidak stagnan di dalam sebuah tradisi yang usang, tapi juga tidak melulu menuju bilan dinamis, tapi tidak ada akar yang jelas gitu ya. Jadi kita selalu berjalan di antara dua dilema itu. Thank you banget kok, thank you buat semuanya. God bless ya. Kita tulis ya. Tadi kita tulis bukunya. Oke.